Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada uji kinerja pendidikan profesi guru. Perkenalkan, nama saya Bariro Zayana Nisma, SPD. Saya adalah guru di kelas 5 Minutrate Putri Gresik, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 Kementerian Agama RI tahun 2025, bidang studi guru kelas MI di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 0627082544. Hari ini, Rabu 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswi kelas 5 mata pelajaran IPAS dengan materi perubahan kondisi alam. Adapun model pembelajarannya yaitu model pembelajaran problem based learning. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Oke, semangat ya. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Absen berapa ya? Dua. Ainun, iya. Ada yang tahu Ainun kenapa? Sakit. Oh iya, sakit. Baik, kita doakan ya anak-anak. Semoga teman kita Ainun segera sembuh ya, dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan dipimpin yang memimpin doa hari ini. Silahkan maju ke depan. Siapa? Naila. Ya, Naila silahkan maju ke depan sini, Naila. Silahkan dipimpin doa sama teman-teman. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama dengan membaca surah Al-Fatihah. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Shadaqallahul Azim. Baik, terima kasih Naila, bisa kembali duduk ya. Semoga dengan bacaan doa hari ini kita diberikan kemudahan dalam pembelajaran. Ya. Setelah itu kita menyanyikan lagu nasional. Semuanya mohon berdiri. Ya, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dengan mengepalkan tangan kanannya ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu tanah airku Indonesia. Silakan bisa kembali duduk. Masih semangat hari ini? Masih.
Nah, masih semangat hari ini? Oke, sebelumnya kita bertepuk tangan dulu biar bersemangat ya. Berdiri lagi, ayo. Mari kita bersama-sama. Tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke. Kelas 5 Semata Fit. Oke, beri aplaus semuanya untuk kita ya semuanya. Silakan duduk kembali. Sudah semangat kan hari ini? Oke, sudah semangat ya. Setelah itu kita lihat dulu lingkungan sekitar kita ya. Coba dilihat sekitarnya, bawahnya, sampingnya. Ayo, apakah ada sampah? Masih ada sampah? Ayo, silakan dicek. Sudah bersih? Ya, alhamdulillah. Anak-anak, kita review lagi kemarin ya. Sekitar bulan November ada suatu peristiwa yang sangat dahsyat ya, banyak menyentuh hati masyarakat. Ingat gak? Diingat-ingat dulu, ayo diamati. Bulan November, apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ica, coba Ica. Bulan November kemarin ada apa ya, Caya? Banjir bandang, Bu, di daerah Aceh dan Sumatera. Iya, betul. Banjir bandang. Tahu semuanya ya? Banyak kan di TV-TV berita tentang banjir bandang yang begitu dahsyat di Aceh, iya, dan Sumatera. Nah, itu kenapa kok begitu ya? Kok jadi begitu, itu kenapa kira-kira? Nah, mungkin ya ada orang yang buang sampah seperti itu ya. Mungkin banyak yang tidak menjaga lingkungan ya, tidak merawat lingkungan dengan baik. Karena lingkungan itu penting untuk kita jaga ya, biar tetap baik kondisi alam kita ya. Baik, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, kalian nanti dapat mengidentifikasi penyebab perubahan kondisi alam ya dengan jujur dan teliti sebagai wujud cinta lingkungan ya. Kamu harus cinta dengan lingkungan kalian ya. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, sehingga kita harus selalu menjaga lingkungan kita ya semuanya. Ya, anak-anak wajib menjaga lingkungan kita biar apa? Kondisi alam tetap baik ya, kondisi alam kita itu tetap baik. Ya, seperti itu ya. Bisa menjaga lingkungan semuanya? Bisa. Hebat. Beri aplaus untuk kita semuanya. Nah, sekarang Bu Bariro punya 2 buah gambar. Gambar A dan gambar B. Coba sih Bu Bariro pengen ada yang bisa berpendapat. Yang mau berpendapat silahkan. Wah, bingung Bu Bariro milihnya. Coba yang belakang, Ami. Ya. Ami, ada 2 gambar. Gambar A dan B. Gambar A itu apa? Gambar B itu apa sih, Mi? Gambar A itu pepohonannya masih subur dan asli. Kalau gambar B pepohonannya sudah dipotong ataupun tidak subur lagi. Oh iya betul. Beri aplaus untuk Ami. Iya. Katanya Ami gambar A itu pohonnya subur Bu, asri, banyak ya pohonnya. Jadinya kelihatan sejuk ya, enak. Lah kalau B itu Bu, pohonnya itu sudah gundul, rusak, kering. Iya. Iya kan? Setuju ya sama Ami ya? Oke, betul Ami. Nah, kemudian kenapa ya kok bisa terjadi hal kayak gitu? Awalnya bagus. Lah, kok lama-lama kok jadi rusak? Kenapa kira-kira ya? Ada yang bisa berpendapat? Coba Denisa. Sepertinya ada 2 faktor Bu. Yang pertama itu faktor alam.
Nah, kalau faktor alam itu memang pure dari kejadian alamnya. Tapi kalau faktor manusia itu ada campur tangan manusia atau ulah manusia. Oh ya, oke, beri aplaus untuk Denisa ya. Penyebabnya itu Bu, kayaknya itu ya bisa jadi dua Bu, faktor penyebabnya bisa jadi alam ya, dari alam ataupun dari manusia ya, ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, misalnya menebang pohon sembarangan ya, seperti itu. Nanti kan kalau menebang pohon sembarangan kan jadi gondol ya. Itu bisa jadi seperti itu. Oke, ini juga penyebabnya ya. Bisa dari alam ataupun dari manusia. Oke anak-anak, sekarang silahkan kalian berkelompok ya. Oh iya, alhamdulillah sudah ya kelompokannya ya, sudah berkelompok semuanya. Sudah, saya beri LKPD untuk didiskusikan bersama teman kalian ya. Sudah dapat tadi? Baik, sudah dapat LKPD semua? Sudah. Sebelum kalian berdiskusi dengan teman kalian, saya mempunyai suatu permasalahan ya. Silakan dilihat video berikut. Coba kita perhatikan bersama-sama ya videonya ya. Saat mulai terjadi banjir pada bulan November lalu, di mana terlihat di salah satu hulu sungai di Aceh Tengah. Oke, ya. Itu ada sebuah video, ya. Gimana kalian melihat video itu ya? Macam-macam ya perasaannya ya. Nah, silahkan sekarang terkait video tadi yang kalian lihat, ada beberapa pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Ya, silahkan didiskusikan dengan teman kalian, ya. Tadi terkait video tadi, silahkan berdiskusi mulai ya. Kalau nggak cukup ditambahin ya kolomnya ya, kolom nama kelompok sesuai dengan yang di video ya, videonya. Oke, sudah semua ya. Baik, alhamdulillah sudah selesai semua. Nanti masing-masing kelompok dipresentasikan ya hasil diskusinya ya di depan. Oke, sudah siap presentasi? Sudah siap ya. Oke, kita mulai dari kelompok disiplin. Ayo, silakan kelompok disiplin maju untuk presentasi. Di sini, Mbak. Yang membaca. Salam dulu. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok disiplin akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawaban pertama, karena tidak dijaganya alam, kurangnya tanggung jawab masyarakat dalam menjaga alam.
Jawaban kedua, bisa jadi juga karena alam, yakni curah hujan yang tinggi ditambah dengan peran manusia yang tidak bertanggung jawab, penebang pohon sembarangan. Oke, terima kasih. Sudah selesai? Silakan. Oh, sebelum ditutup, coba untuk kelompok lain, barangkali ada yang menanggapi dari kelompok disiplin, ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi, silahkan, boleh angkat tangan. Oke, kelompok giat, ya silahkan, siapa yang mau tanya? Raisa, ya. Silakan Raisa ditanggapi untuk kelompok disiplin tadi. Berdiri aja. Apakah ada hubungannya menebang pohon sembarangan dengan banjir? Apakah ada hubungannya? Ayo, katanya Raisa tanya, menebang pohon sembarangan dengan banjir. Apa ada hubungannya ya? Silakan bisa dijawab untuk kelompok disiplin. Jelas ada, karena pohon cepat menyerap air sehingga air tidak ke permukaan. Jadi tidak banjir. Oke, jelas ada ya Raisa ya. Karena pohon itu bisa menyerap air. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan Raisa? Tidak ada. Terima kasih untuk kelompok disiplin. Silahkan bisa ditutup ya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang teliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok disiplin. Bagus sekali. Terima kasih. Silakan duduk. Ya. Presentasinya yang sangat hebat ya. Lanjut untuk kelompok aktif. Ayo aktif, silakan. Silakan kelompok aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok aktif akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Pertanyaannya silakan dibaca dulu. Pertanyaannya, diskusikan dengan kelompokmu apa saja faktor penyebab banjir di Aceh. Yang pertama, faktor alam, yaitu bumi berubah sendiri. Dan yang pertama ada curah hujan yang sangat tinggi. Ada lagi? Sudah? Kalau sudah? Dan yang terakhir adalah membuang sampah sembarangan. Oke, sebelum ditutup sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok aktif ya. Beri aplaus untuk kelompok aktif. Ditutup dulu ya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang teliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali presentasinya. Terima kasih. Lanjut kelompok cerdas, silahkan maju kelompok cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok cerdas akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Tempat ditanam kembali, apa yang akan terjadi saat hujan lebat turun di daerah Aceh? Jawabannya saat turun hujan. Ya, saat turun hujan lebat akan terjadi banjir bandang kembali. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kelompok cerdas. Bagus juga presentasinya. Lanjut presentasi selanjutnya, berani. Ya, berani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berani akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Yang pertama, dampak sosial, kesehatan, atau tempat tinggal. Banyak warga kehilangan tempat tinggalnya. Ya, ada yang ditanyakan teman-teman kelompok lain memberi tanggapan. Sudah jelas jawabannya? Sudah. Terima kasih, bisa ditutup untuk kelompok berani. Ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kurang teliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Ya, terima kasih kelompok berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Giat. Kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Mari kita cegah banjir dengan menanam 1000 pohon untuk menyelamatkan alam kita. Ya, menyelamatkan alam dengan menanam 1000 pohon. Ada yang ditanyakan, ada yang memberi tanggapan untuk jawabannya. Giat? Saya. Kelompok apa itu? Dari kelompok berani. Ya, silakan berdiri. Selain menanam pohon, bagaimana cara menanggulangi banjir? Dengan tidak membuang sampah sembarangan yang bisa menyebabkan tersumbatnya saluran air. Oke, jadi bisa juga dengan tidak membuang sampah ya, karena nanti sampahnya bisa menyumbat saluran air. Sudah Nisa? Jelas jawabannya? Sudah, terima kasih, bisa ditutup. Oke, sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata maupun kurang teliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok Giat. Terima kasih, bisa kembali ke tempatnya. Alhamdulillah, kita semua sudah presentasi ya, mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing ya. Beri aplaus untuk kita semuanya. Ya, kesimpulannya ya, kita harus selalu menjaga lingkungan kita. Biar apa lingkungan kita? Biar lingkungan kita tetap kondisinya baik. Ya, karena kalau kita tidak menjaga itu maka akan rusak. Kemudian apa sih faktor penyebabnya, kok bisa awalnya baik-baik aja kemudian kok jadi rusak? Itu penyebabnya apa? Ada dua ya, faktor penyebab. Bisa disebabkan oleh alam ya, contohnya banjir tadi. Faktor alam yang dari alam, benar-benar dari alam. Apa misalnya? Curah hujannya ya, kebetulan curah hujannya tinggi. Nah, itu bisa menyebabkan banjir. Kalau dari faktor manusia, ya apa kok bisa jadi banjir? Yaitu tadi ya, menebang pohon sembarangan. Menebang pohon itu nggak boleh tabu, boleh ya, tapi tebang, pilih pohon ya. Dipilih pohon mana yang mau ditebang, yang sudah waktunya ditebang ya. Jangan lupa harus ditanam kembali. Namanya apa ya? Menanam kembali? Reboisasi ya, sehingga alamnya, kondisi alamnya tetap terjaga seperti itu ya. Terus upayanya lagi tadi reboisasi. Selain itu menerapkan prinsip 3R juga, reduce, reuse, dan recycle ya, terutama sampah ini. Makanya sampah itu harus dibuang di tempat sampah ya. Kalau ada sampah itu bisa menyumbat ya, menyumbat saluran air. Nanti airnya nggak bisa masuk ke tanah ya, ke saluran air tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya nanti bisa terjadi banjir ya. Nah, oleh sebab itu sebenarnya ya, Allah sudah menciptakan
alam yang begitu indah, ya, yang begitu asri. Ya, kita harus apa dengan ciptaan Allah? Harus bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, ya. Caranya bersyukur selain mengucap alhamdulillah ya Allah diberikan alam yang begitu baik, ya. Selain itu apa? Ya, upaya kamu tidak merusaknya tadi, ya, selalu menjaga lingkungannya, ya. Kita harus cinta lingkungan kita. Siapa lagi kalau tidak kita yang mencintai lingkungan kita, ya, siapa lagi? Makanya kita harus cinta lingkungan kita. Kalau misalnya kalian merusaknya, tidak sengaja merusaknya, ya, misal nggak sengaja merusaknya, ya, kalian harus jujur, ya, jujur kalau kamu memang merusaknya itu, dan tanggung jawab, jangan lupa, ya. Misal ada orang yang habis nebang pohon, ya, nah itu kamu harus tanggung jawab gimana biar pohonnya ini nggak gondol. Tanggung jawabnya apa? Dengan cara menanam kembali tadi, reboisasi. Faham anak-anak? Faham. Ada yang ditanyakan? Ada. Tentang apa? Tentang tadi kondisi alam. Sudah tahu kan bahwa kalian harus apa? Cinta apa? Cinta lingkungan, ya. Bisa menjaga lingkungan? Bisa. Silakan bilang gini, siap aku bisa, gitu ya. Bisa menjaga lingkungan? Siap aku bisa. Oke, siap aku bisa. Temenan beneran ya? Oke. Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, sudah paham, silahkan untuk, ya, biar kalian Bu Bariro tahu kalian sudah paham benar apa enggak, silahkan dikerjakan latihan soal, ya, di buku tulis, ya, yang bawahnya itu di buku tulis nomor 1 sampai 5, ya. Baik, silakan kembali ke tempat, ya. Sudah semua, ya. Oke. Terima kasih anak-anak, hari ini kalian belajarnya sudah sangat hebat, ya, aktif semuanya, ya. Sehingga apa? Sehingga pembelajarannya jadi apa? Jadi hidup, ya. Karena nggak ada yang ngantuk. Ada yang hari ini ngantuk? Enggak, iya. Oke, pembelajarannya sudah bagus. Kemudian kerjasamanya juga kalian tadi sangat hebat, ya. Kalau ada kerjasama kalian harus melakukannya dengan baik, ya. Kerjasamanya hebat. Besok waktunya lagi kita akan belajar tentang warisan budaya, ya. Warisan budaya yang ada di daerah kita, ya. Waktunya lagi kita belajar itu, ya. Bisa dibaca-baca dulu di rumah. Untuk pertemuan lagi kita bahas bersama-sama. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini selesai. Kita ucapkan dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.